Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hanafi pada materi pembelajaran daring mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini Pak Hanafi akan membahas tentang hukum kolom dan medan listrik. Baik anak-anak, selamat mengikuti. Hukum kolom tentu saja tidak lepas dari seorang fisikawan bernama Charles Augustin de Coulomb yang hidup pada kurun 1736 sampai 1806. Coulomb di sini mengamati adanya interaksi antar muatan listrik, di mana interaksinya terjadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa muatan sejenis akan tolak menolak dan muatan yang tidak sejenis akan terjadi tarik menarik. Gaya tarik atau gaya tolak dan perubahan jarak antar kedua muatan menjadi fokus atau perhatian dari Coulomb. Dia kemudian melakukan percobaan dengan cara mempertemukan muatan. Misalnya seperti ini. Ini ada muatan positif Q1 dan Q2 yang muatannya sama-sama positif. Ketika mereka didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak. Ya, keduanya akan mengalami gaya tolak F. Kemudian terjadi juga perubahan jarak atau R. Nah, di situ. Kemudian kalau yang tidak sejenis Q1 dan Q2, Q1-nya bermuatan positif, Q2-nya bermuatan negatif. Ketika didekatkan maka terjadi gaya tarik sehingga akan berpengaruh pada jarak. Nah, dari pengamatan ini, Coulomb kemudian melihat adanya hubungan antara besar muatan dengan gaya tolak atau gaya tariknya, di mana semakin besar muatan, maka gayanya juga akan semakin besar. Sementara bila semakin kecil muatannya, besar muatannya, maka gayanya juga akan semakin kecil. Sehingga Coulomb menyimpulkan bahwa besar muatan ini sebanding ya dengan gaya. Berbanding lurus atau sebanding dengan gaya. Jadi semakin besar muatannya, maka gayanya juga semakin besar. Sebaliknya dengan jarak, ya, karena fokusnya kolom tadi jarak dan besar muatan, maka jarak dia coba semakin besar jaraknya, maka gayanya justru semakin kecil. Sebaliknya, ketika jaraknya diperkecil, maka gayanya ternyata menjadi lebih besar. Sehingga dikatakan di sini jarak dan gaya adalah berbanding terbalik. Ya, ini kemudian yang menjadi dasar Coulomb untuk menghasilkan hukum Coulomb. Pada hukumnya, Coulomb menyebutkan bahwa besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi, apa yang sudah dicoba, apa yang sudah dilihat oleh Coulomb tadi dirumuskan dalam bentuk hukum Coulomb, di mana besar gaya tariknya ini sebanding, ya, besar gaya tarik atau tolaknya sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Nah, ini jika diformulasikan dalam formula matematika, maka akan dihasilkan rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana F ini adalah gaya kolomnya, gaya tolak atau gaya tariknya tadi dengan satuan Newton. Kemudian Q1 maupun Q2 itu adalah muatan, besarnya muatan dengan satuan kolom. R adalah jarak, ya, jarak antar muatan yang satuannya adalah meter. Sementara K adalah konstanta atau ketetapan.
Besarnya sudah dipastikan yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ya. Ini biasanya untuk menghafalkan digunakan jembatan keledai, kakiku retak-retak, ada yang kakiku remuk-remuk. Nah, anak-anak bisa mengembangkan sendiri, bisa mencari jembatan keledai termudah untuk menghafalkan rumus ini. Baik, kita coba menerapkan, mengaplikasikan rumus ini pada soal. Ya, misalnya ada sebuah contoh soal. Dua buah muatan sebesar 3 mikrokolom dan 2 mikrokolom terpisah sejauh 10 cm. Jika konstanta gaya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, hitunglah besar gaya kolom yang dialami oleh kedua muatan tersebut. Oke, jadi bisa membayangkan, anak-anak bisa membayangkan soal ini. Jadi begini, ada dua buah muatan ya. Muatan pertama 3 mikrokolom besarnya. Muatan kedua 2 mikrokolom. Ya, ini muatannya ada dua muatan. Terpisah sejauh 10 cm. Jadi ada jarak di antara mereka sejauh 10 cm. Nah, tentu saja karena ini sama-sama muatannya sama ya, di sini digambarkan warna merah, sama-sama bermuatan yang sama, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Ya kan? Ada terjadi gaya tolak menolak. Nah, berapa gaya tolak yang dialami oleh kedua muatan? Nah, itu yang ditanyakan oleh soal ini. Oke, menyelesaikannya kita coba penyelesaiannya. Kita tulis ya dari soal diketahui ada Q1. Q1 besarnya 3 mikrokolom. Ingat, Ki atau muatan itu satuannya adalah kolom. Sementara di soal masih mikrokolom. Mikrokolom berapa kolom? Oke, kita harus melihat konversinya dulu ya. Jadi ada nilai satuan di sini. Ada tera, giga, mega, kilo, mili, mikro, nano, piko, dan femto. Ini masing-masing punya bentukan dari 10 pangkatnya ya. Jadi 10 pangkatnya. Nah, kalau kita melihat di sini dari tabel ini, mikro itu letaknya ada di situ ya. Jadi per 10-nya adalah pangkat min 6. Pangkat min 6. Sehingga 1 mikrokolom sama dengan 0,000001 kolom. Ya, 0,000001 kolom. Nolnya ada 5 ya. Oke, jadi ada 1 mikrokolom sama dengan itu. Tapi kalau kita menggunakan ini dalam perhitungannya, maka akan kesulitan. Sehingga kita akan tidak pakai ini, kita akan gunakan satuan dari epsilonnya, yaitu 1 mikrokolom sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ya. Nah, sekarang di soal diketahui 3 mikrokolom. Kalau gitu berapa kolom? Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ya, 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke, bisa ya anak-anak ya? Q2 sama dengan 2 mikrokolom, berarti sama ya, 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian R-nya 10 cm. Ingat, R satuannya adalah meter. R satuannya meter. Berarti kita harus mengubah dulu 10 cm menjadi meter. 10 cm itu sama dengan 0,1 meter. Ya, 0,1 meter. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah, maka jadinya adalah 1 kali 10 pangkat min 1. Oke? Nah, ini kita tuliskan di sini. 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Ya. Kemudian K-nya, konstantanya sudah jelas ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian ditanya, berapa F-nya? Kita ditanya berapa F yang dialami oleh kedua muatan tadi. Oke,
Kita jawab F rumusnya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Tinggal memasukkan angka-angkanya ya. Jadi yang dari diketahui tadi tinggal kita masukkan. Kemudian kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan ini kita lihat mana yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Kita lihat yang ada di atas ya. 3 kali 10 pangkat min 6. Yang ini ya. Kemudian kali 2 kali 10 pangkat min 6. Ini kita keluarkan dulu di sini ya. Anak-anak, saya yakin dalam pelajaran matematika sudah bisa melakukan operasi bilangan seperti ini. Tapi tidak ada salahnya kita ulang, barangkali ada yang masih belum paham ya. Ketika mengalihkan seperti ini, kita kalikan bilangan bulat dengan bilangan bulat, kemudian bilangan berpangkatnya dengan bilangan berpangkatnya, karena kebetulan sama ya, 10 pangkat ya. Oke, kita kalikan bilangan bulatnya, 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Gitu kan ya. Nah, untuk ini anak-anak harus mengingat operasi bilangan berpangkat pada matematika ya. Dimana kalau A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Begitu ya. Begitu juga yang lain ya. Di situ ada A pangkat P per A pangkat Q, A pangkat P pangkat Q, dan seterusnya. Ya, anak-anak di matematika insya Allah sudah menguasai. Karena ada seperti ini, maka 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 6 ditambah min 6. Sehingga jadinya 10 pangkat min 12. Paham ya? Oke, sekarang yang bawahnya. 10 pangkat min 1 kuadrat. Ya, 10 pangkat min 1 kuadrat. Ini kita selesaikan juga dengan operasi bilangan berpangkat. 10 pangkat min 1 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 1 kali 2. Ya, karena kuadrat. Jadi, hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Nah, hasil ini kita masukkan dalam perhitungan langkah berikutnya. 9 kali 10 pangkat 9, kita coret satuannya kali 6 kali 10 pangkat min 12 per 10 pangkat 2. Min 2 namanya. Min 2. Dari sini kita bisa menyederhanakan lagi ya. Kita bisa mengalihkan 9 dengan 6 ya. 9 dengan 6 kita kalikan jadi 54 ya. Jadi di situ atau kita gunakan dulu yang ini ya, yang per itu ya. 6 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 2. Jadinya adalah 6 kali 10 pangkat min 10. Nah, baru kita kalikan 9. 54 kali 10 pangkat min 1. Bila kita hitung, ini jadinya adalah 5,4 Newton. Ya, 5,4 Newton. Jadi, gaya kolom yang dialami oleh kedua muatan sebesar 5,4 Newton. Oke, kita lihat soal berikutnya, contoh soal berikutnya. Dua buah muatan Q1 dan Q2 diletakkan pada jarak R. Kedua muatan mengalami gaya kolom sebesar F. Jika kedua muatan dijauhkan jaraknya menjadi 2 kali semula, gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut menjadi berapa kali? Paham anak-anak maksudnya? Oke, kita coba ya, kita jelaskan. Ada dua buah muatan ya, Q1, Q2. Di situ kebetulan dianggap sama ya, besar muatannya dianggap sama, Q1, Q2. Kemudian diletakkan pada jarak R. Nah, maka kedua muatan akan mengalami gaya kolom ya, karena sama itu tolak menolak sebesar F. F-nya berapa? Tidak tahu kita, karena di situ tidak ada angka ya. Jadi hanya F saja. Jika kedua muatan dijauhkan jaraknya menjadi 2 kali semula. Ini kemudian kita jauhkan. 2 kali semula. Jadi jaraknya yang awalnya R, 2 kali semula, 2 kali R. Maka gaya kolom yang dialami kedua muatan berapa? Jadi ini ceritanya soal ini hanya mengubah jarak dari kedua muatan itu. Ya, yang jaraknya awalnya R jadi
2 kalinya. Jadi 2 kali R. Paham ya anak-anak ya? Nah, ditanyakan berapa gaya kolom yang dialami setelah jaraknya diubah. Oke, kita tulis dalam bentuk diketahui. Diketahui F1 ya, gaya awal itu kan nggak disebutkan berapa. Maka kita tuliskan rumusnya saja. K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, ini gaya awal ya, F awal sebelum jaraknya diubah. Kemudian kita lihat jaraknya. R2 itu berarti jarak yang sudah diubah. Jarak yang sudah diubah berapa? 2 kali R. Berarti dalam matematika kita menuliskannya 2R. Insya Allah anak-anak sudah paham ya. Nah, kemudian kita ditanya berapa F2-nya. Berapa F gaya kolom yang dialami kedua muatan setelah R-nya diubah, jaraknya diubah. Maka cara menjawabnya seperti ini. Kita masukkan F2 karena yang dicari adalah F2. F2 kan sama rumusnya, ya. F2, F1, F berapapun sama rumusnya yaitu K Q1 Q2 per R kuadrat. Hanya saja karena yang ditanyakan F2, maka R-nya yang digunakan juga harus R2. R2-nya berapa? R2-nya adalah 2R, 2 kali R. Jadi, kita menuliskannya dalam rumus ini jadinya adalah F2 sama dengan K Q1 Q2 per 2R kuadrat. Nah, ini kemudian kita hitung. Yang mana yang bisa dihitung? Ya kuadratnya. Ya, jadi K Q1 Q2 per 4R kuadrat. Kan begitu ya dalam matematika. 4R kuadrat. Nah, 4R kuadrat ini bisa dikeluarkan ya jadinya 1/4 kali K Q1 Q2 per R kuadrat. K Q1 Q2 per R kuadrat tadi apa? Tadi kan F1 berarti 1/4 kali F1. Kalau gitu gayanya yang awalnya F sekarang jadi 1/4 dari F. Nah, untuk menyelesaikan soal ini anak-anak ada cara-cara bisa dikatakan cara mudah untuk mencarinya, yaitu dengan rumus seperti ini. Agak panjang ya, tapi ini memudahkan anak-anak untuk mencari soal semacam ini, mencari penyelesaian soal semacam ini. Ketika ditanyakan F2, pasti di situ ada Ki awal, Ki akhir, Q1 awal, Q1 akhir, kemudian Q2 awal, Q2 akhir, dan R-nya. Karena yang dimainkan dalam soal hanya Q ya, muatan, besarnya muatan, dan jarak muatan. Sehingga kita bisa menghitung menggunakan rumus ini. Q1 akhir per Q1 awal kali Q2 akhir per Q2 awal kali R awal per R akhir dikuadratkan kali F1-nya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Kalau misalnya yang diubah adalah muatannya, ya, misalnya muatan Q1 diubah 2 kalinya dan Q2 diubah setengah kalinya, maka kita tinggal menuliskan Q awal. Q awal tentu 1 ya, Q awal R awal itu tentu 1. Q akhirnya yang kita ubah berapa? Misalnya Q awalnya 2 kalinya berarti 2. Q akhirnya 1 kalinya apa? Setengah kalinya berarti tinggal nulis setengah per 1. Begitu seterusnya. Ya, sehingga dari rumus ini kita bisa mencoba pada soal yang kita kerjakan barusan. Kita lihat ya, F2 sama dengan karena Q-nya tidak ada perubahan, awal maupun akhir tetap, maka kita menyebutnya 1 ya. 1/1 kali Q2-nya juga tidak berubah, 1 tetap ya, jadi 1/1 lagi kali R awalnya kan 1. R awalnya 1, jaraknya 1. Nah, R akhirnya tadi di soal disebutkan 2 kali R, berarti 2. Kalau gitu di situ dituliskan 1/2 kuadrat kali F1. Ya, kalau ini kita hitung 1 kali 1 kali 1/4 ya, sehingga jadinya adalah 1/4 F1. Sama ya. Jadi gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut menjadi 1/4 kali
dari gaya awal. Oke, mudah-mudahan anak-anak paham. Kalau belum paham, nanti silahkan ditanyakan. Baik, sekarang kita bahas tentang medan listrik. Medan listrik diartikan sebagai ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik ini digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik, di mana arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan. Ya, jadi kalau muatannya itu positif, maka dia akan digambarkan meninggalkan muatan garis gayanya. Jadi panahnya keluar. Sementara arah garis gaya listrik muatan negatif ini dikatakan menuju muatan. Ya, menuju muatan berarti masuk, ya, arah garis gayanya masuk. Nah, berkaitan dengan garis-garis gaya listrik ini, maka ketika ada muatan yang didekatkan, maka akan terjadi pola garis gaya pada kedua muatan itu. Ya, misalnya seperti ini. Ketika ada dua muatan yang tidak sejenis, positif dan negatif misalnya, didekatkan, maka garis gaya listrik dari muatan positif keluar masuk ke dalam muatan yang negatif, sehingga terjadi proses tarik-menarik. Sementara pada muatan sejenis, misalnya di situ adalah positif dengan positif, maka garis gayanya kan sama-sama keluar, sehingga garis gaya ini akan saling tolak-menolak karena ada aturan dalam garis gaya yang tidak boleh berpotongan. Garis gaya listrik tidak boleh berpotongan, sehingga di situ akan terjadi proses melengkung, ya, tolak menolak. Inilah yang menyebabkan kenapa pada muatan yang bermuatan sejenis terjadi tolak menolak, pada muatan yang berlawanan atau tidak sejenis terjadi tarik menarik. Muatan kuat medan listrik ini diartikan sebagai besaran yang menyatakan gaya kolom persatuan muatan di suatu titik. Gaya kolom persatuan muatan di suatu titik. Sehingga kita bisa merumuskan dalam formulasi E sama dengan F per G. Ya. Karena F sama dengan K-1 Q2 per R kuadrat, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Ada 2 Q di situ. Karena Q kecilnya bisa dicoret sama, ya, maka kita menghasilkan satu rumus, yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. Ini yang kita pakai biasanya, yang ada warnanya ini adalah dua rumus yang biasanya dipakai, ya. Di mana E sama dengan kuat medan listrik, Q sama dengan muatan benda, Q kecil sama dengan muatan uji, R jarak dari benda, dan F adalah gaya kolom yang terjadi. Oke, kita coba pada latihan soal. Berapakah kuat medan listrik bila muatan Q kecil, muatan uji berarti itu, ya, sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 mempunyai gaya kolom sebesar 600 Newton. Jadi ada benda kemudian didekati oleh suatu muatan yang besarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 9. Ternyata benda muatan tadi itu mengalami gaya kolom sebesar 600 Newton. Berapa kuat medan listrik dari muatan yang bendanya tadi? Nah, kita masukkan dalam penyelesaian, diketahui Q muatan ujinya 2 kali 10 pangkat min 9. Karena sudah kolom, tidak usah diubah, ya. Kemudian gaya kolom sebesar 600 Newton. 600 Newton. Ditanya berapa E-nya, berapa kuat medan listriknya. Jawab E sama dengan F per Q. Ya. Gaya per satuan muatan. Ya. Berarti sama dengan 600 Newton per 2 kali 10 pangkat min 9. Nah, 600 Newton ini bisa kita buat notasi ilmiah menjadi 6 kali 10 pangkat 2 Newton per 2 kali 10 pangkat min 9 Newton. Sehingga dengan ini lebih mudah dikerjakan, jadinya adalah 3 kali 10 pangkat 11 Newton per kolom.
Ya, jadi kuat medan listriknya sebesar 3 kali 10 pangkat 11 Newton per kolom. Berikutnya contoh soal yang kedua, sebuah titik terletak 3 cm dari benda bermuatan 6 mikrokolom. Berapa besar kuat medan listrik yang dialami muatan pada titik tersebut? Oke, maksudnya ini begini. Ada suatu benda bermuatan ya sebesar 6 mikrokolom. Ya. Kemudian ada satu titik sejauh 3 cm di dekat benda tersebut. Nah, berapa besar kuat medan listrik yang dialami muatan lain apabila ditaruh di dekat benda tersebut pada titik itu, 3 cm tadi itu. Ya, oke. Kita selesaikan diketahui R sama dengan 3 cm, jaraknya 3 cm. 3 cm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Kemudian Q-nya ya, kita ketahui muatan bendanya yaitu 6 mikrokolom atau 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ditanya E, ya, yang ditanya adalah kuat medan listriknya. Karena yang diketahui adalah R dan Q, maka kita menggunakan rumus yang satunya, yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. Kita masukkan ya semuanya, konstanta insya Allah sudah tahu ya, 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini kita selesaikan semua. Kita bisa menyelesaikan yang atas dulu ya, 9 kali 6 itu ketemu 54 kali 10 pangkat 3. Kemudian yang bawah dikuadratkan dulu, 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari sini kita bisa menghitung 54 dibagi 9, 6 kali 10 pangkat 7 Newton kolom. Jadi, kuat medan listrik yang dialami muatan pada titik tersebut pada 3 cm dari benda tersebut sebesar 6 kali 10 pangkat 7 Newton kolom per kolom ya. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan Pak Hanafi tentang hukum kolom dan medan listrik. Ya, selamat belajar dan semoga sukses. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.